Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Mari kita lanjutkan materi IPS kita kali ini tentang redistribusi pendapatan nasional. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang agrikultur di Indonesia. Sebelum lanjut ke materi inti, seperti biasa kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita kali ini agar fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajarannya lumayan agak banyak karena materi ini juga cukup banyak. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan. Yang kedua, harus dapat menyebutkan dan menjelaskan bentuk-bentuk redistribusi. Yang ketiga, memberi contoh program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Kemudian yang keempat, menguraikan program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Yang kelima, memberikan alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan. Kemudian yang keenam, menyebutkan harapan pemerintah dari adanya program corporate social responsibility atau CSR. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kalian harus dapat menyebutkan beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Sekali lagi, materi inti kita kali ini adalah tentang pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Nah, pada pelajaran yang telah lalu kalian telah belajar mengenai upaya peningkatan ekonomi maritim dan agrikultur. Usaha-usaha di bidang ekonomi bermuara pada tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi sampai sekarang masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan. Kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah masih sangat lebar. Untuk lebih memperjelas gambaran masalah dalam pendistribusian pendapatan, amatilah gambar berikut. Lihat di sana ada ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Apa yang kalian rasakan ketika melihat fenomena seperti nampak dalam gambar ketimpangan tadi? Pada gambar tersebut kalian dapat melihat bahwa di balik gedung tinggi pencakar langit masih banyak terdapat pemukiman yang tidak layak huni. Untuk lebih memperjelas lagi pemahaman kalian terkait dengan distribusi pendapatan, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sana ada gambar yang pertama. Kemudian yang kedua, perbandingan kondisi pusat perbelanjaan masyarakat kelas atas dan dengan masyarakat miskin. Lihat beda perbandingannya ya. Ini adalah menggambarkan mall bertingkat. Kemudian ini masyarakat miskin atau masyarakat bawah ya berbelanja di pinggir-pinggir jalan. Kemudian ya ini pedagang kaki lima ya. Nah itu jadi masih ada ketimpangan antara masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan masyarakat yang berpendapatan rendah. Berdasarkan gambar tadi, tampak bahwa pendapatan di Indonesia belum dapat terdistribusi secara optimal. Selain besaran pendapatan yang diterima masyarakat kelas atas dan kelas bawah masih besar, masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan dampak negatif antara lain terjadinya kriminalitas, kemiskinan, ataupun narkoba. Oleh karena itu diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil. Namun sebelum memahami tentang upaya pendistribusian pendapatan, kalian perlu memahami tentang pengertian redistribusi pendapatan. Nah, kita bahas yang pertama, apa itu pengertian redistribusi pendapatan?
Nah, redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Nah, redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang yang dilandasi dua pilar utama, yaitu redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Lalu apa bentuk-bentuk redistribusi itu? Nah, redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Nah, sekarang apa itu redistribusi vertikal? Redistribusi bentuk vertikal menunjukkan pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Bentuk yang kedua adalah bentuk redistribusi horizontal. Nah, di sini redistribusi horizontal adalah transfer uang antara kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain. Contohnya, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja ke orang tua. Nah, redistribusi horizontal dapat bersifat antar pribadi, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Contohnya kan begini, orang dewasa kepada anak-anak. Di sini bisa dimaksudkan orang dewasa membiayai anaknya untuk sekolah, untuk biaya kuliah. Nanti setelah si anak ini dewasa, mempunyai pekerjaan, bisa lagi membantu kepada orang tua, membiayai adik. Itu adalah redistribusi horizontal. Jadi bisa bersifat antar pribadi, yaitu dari siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Nah, jaminan sosial pada hakikatnya merupakan dukungan finansial yang diberikan kepada anak-anak yang kelak membayarnya manakala sudah dewasa, yang diberikan kepada orang sakit yang membayarnya manakala sehat. Jadi ketika sehat dipotong gajinya untuk berobat ketika dia sakit. Atau yang diberikan kepada para pensiunan yang telah mereka bayar pada saat masih bekerja. Jadi gaji mereka dipotong. Nah, potongannya ini digunakan sebagai dana pensiun. Nanti dana pensiunnya ini akan mereka peroleh setelah mereka pensiun. Oke, selanjutnya program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia antara lain dapat berupa: yang pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Yang kedua, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Yang ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. Yang keempat, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program corporate social responsibility. Yang kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Mari kita bahas satu persatu. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian harus dapat memberikan contoh program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Nah, itu adalah langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dengan memenuhi kebutuhan rakyat terlebih dahulu. Kebutuhan tersebut adalah mencakup kebutuhan dasar seperti apa? Sandang, pangan, dan papan.
kemudian akses kesehatan dan pendidikan. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah diantaranya, nah ini contoh-contohnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah BLT, bantuan langsung tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat. Kemudian yang kedua, bantuan tunai bersyarat atau disebut juga program keluarga harapan PKH. Yang ketiga, jaminan sosial. Yang keempat, bantuan operasional sekolah. Yang kelima, beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Yang keenam, Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis. Nah, itu contoh-contoh program yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat bawah. Kemudian yang keenam, tujuan pembelajaran yang keempat, bagaimana program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Dalam masalah program ini, pada tanggal 5 November 2007 diresmikan program kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR, kredit usaha rakyat. Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil. Dengan kebijakan KUR, UMKM itu usaha mikro kecil menengah akan terhindar dari kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal. Karena dengan program KUR, pemerintah telah menitipkan uang yang berasal dari APBN sebesar 1,4 triliun rupiah pada lembaga penjaminan. Harapannya, bank-bank nasional yang dilibatkan dalam program tersebut akan mampu memberikan pinjaman kepada UMKM. Ingat, UMKM adalah usaha mikro kecil menengah. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi presentasi penduduk miskin di Indonesia. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian harus dapat memberikan alasan mengapa usaha kecil ini perlu dikembangkan. Nah, sekarang Ibu uraikan alasannya. Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan. Yang pertama adalah usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan. Kemudian yang kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Nah, lokasi UKM, usaha kecil menengah, banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Dengan berkembangnya UKM, terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan, sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa. Kemudian alasan yang ketiga adalah pemerataan dalam distribusi pendapatan. Nah, sekali lagi, UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna. Tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan menuntaskan kemiskinan. Lalu yang berikutnya adalah tentang kerjasama antara pemerintah dengan CSR. Apa yang diharapkan dari adanya program Corporate Social Responsibility atau CSR? Nah, begini maksudnya.
pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan CSR. Dengan adanya program ini diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan, bukan hanya segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus. Nah, melalui apa? Melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi. Nah, kemudian yang kelima, yang berikutnya adalah pemerintah harus konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Karena hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendistribusikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketujuh, bahwa tujuan pembelajaran yang ketujuh, kalian harus dapat menyebutkan beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Nah, ini jawabannya. Beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia antara lain pemerintah mengeluarkan kebijakan. Yang pertama adalah subsidi, yang kedua pengenaan pajak. Nah, yang pertama subsidi. Subsidi itu adalah berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contoh, subsidi pupuk kepada petani. Subsidi BBM diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Pemberian subsidi bahan bakar ini diharapkan dapat menekan beban biaya transportasi masyarakat. Kemudian yang kedua, pengenaan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Contohnya, seorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Kemudian pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah pajak kendaraan bermotor. Biasanya satu paket dengan perpanjangan masa berlaku STNK. Nah, dengan demikian pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan ya. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi yang pertama, apa yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk redistribusi. Ingat tadi ada dua, sebutkan dulu bentuknya apa, kemudian jelaskan. Yang kedua, beri contoh program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah yang dilakukan oleh pemerintah. Programnya apa-apa saja. Yang keempat, bagaimana program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas itu? Apa yang kalian tangkap dari pembicaraan tadi? Yang kelima, berikan alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan. Keenam, apa yang diharapkan dari adanya program Corporate Responsibility atau CSR itu? Yang ketujuh, sebutkan beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk materi selanjutnya, kita akan masuk pada pelajaran sejarah di bab 4. Ya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.